Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita baca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan. Ayub pasal 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga. Ya, ingat firman Tuhan ini. Ayub pasal 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Anda merindukan hal ini? Anda merindukan hal ini? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang selama 1 bulan ini kita tetap itu menjadi tema dalam benak kita. Pekerjaan Roh Kudus sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Oleh sebab itu mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tundukkan hatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh keajaiban, Bapa yang penuh dengan hal-hal yang ajaib. Engkau berjanji lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak pernah terduga. Kami merindukan hal-hal yang besar. Kami merindukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Di tiap-tiap keluarga kami, di tiap-tiap bisnis kami, di tiap-tiap pelayanan kami ya Tuhan. Lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mari Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kau terutama.
Jangan terlewatkan dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus pada pagi hari ini. Dia pasti melakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Keajaiban, dengan perbuatan-perbuatan yang besar, dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersiaplah menerima kedahsyatan Roh Kudus. Bersiaplah menerima kebesaran Roh Kudus. Rabas hendara laya barana laya barana laya barana. Irolo ya barala ya barala ya barana laya barana. Rikola basandara laya barala ya barana laya barana. Berkaryalah Roh Kudus. Jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, di altar-Mu. Untuk jamaah berserah, kau ambil alih seluruh
Siapkan seluruh kehidupanmu untuk menerima pemberian-pemberian Roh Kudus pada pagi hari ini. Siapkan seluruh kehidupanmu untuk menerima hal-hal yang besar daripada Allah. Hal-hal yang besar yang dikaryakan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersedia. Hati kami sudah siap untuk menerima pekerjaan-pekerjaan dan karya besar dari Roh-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekalahan lawan. Nyanyikan itu. Pekerjaan Roh Kudus yang selama kita beribadah, saudaraku, dia terus bergerak. Biar lawatan yang besar terjadi di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Alam semesta, pemilik kehidupan,
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Lawatanmu terjadi pagi hari ini ya Tuhan. Lawatan Roh Kudus. Haleluya. Kuasa lawatan, kebangkitan masih terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Great is our God. Silakan duduk kembali saudara. Tetap di dalam hadirat Allah. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi, selama Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, Roh Kudus siap memberi arahan-arahan kepadamu. Roh Kudus siap memberi arahan-arahan kepadamu. Arahan-arahan daripada Tuhan, arahan-arahan dari firman Allah. Dan itulah yang membuat kita terbebaskan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, Dia membelah laut. Haleluya. Terjadi dan Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduh dan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat, dan yang mustahil pun terjadi. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudaraku. Siapkan hatimu menerima hal-hal yang indah dari Roh Kudus pada pagi hari ini. Dan buka jalan bagiku. Kau membuat yang membelah laut, yang teduh badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat, mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi kami Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Terus nyanyikan pujian itu, terus nyanyikan. Yang membelah laut. Ada di antara saudara yang sakit pinggang pada pagi hari, karena lawatan Roh Kudus sedang menghampiri kita semua. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa yang dahsyat, kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah. Haleluya, haleluya. Oh, mustahil pun terjadi
bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sumber pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Karena pertolongan Roh Kudus kami ada di sini Tuhan. Karena pertolongan Roh Kudus kami dikuatkan, kami dimampukan. Melewati hari-hari kami yang tidak begitu mudah. Banyak kesulitan, banyak tantangan, tekanan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena kami punya penolong yang sejati. Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, Roh Kudus yang selalu memberikan pengharapan, Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan hikmat kepada kami. Untuk kami bisa memahami, mengerti, dan kami bisa diberikan jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami ingin mendengarkan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini Roh Kudus. Tuntun kami, bimbing kami berbicara dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik atas hidup kami. Baik dalam hal apapun Tuhan, dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Hal-hal yang akan kami putuskan. Kami mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengarahkan, membimbing kami, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan penuhi tempat ini, ruangan ini dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Senang sekali kembali bertemu dengan Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Dan tahun ini pertama saya khotbah lagi di sini. Dan untuk Bapak Ibu, Om Tante yang biasa ibadah di Golden Blessing Ministry, setiap hari Selasa 2 minggu sekali saya ketemu dengan mereka. Jadi hari Minggu saya jarang di sini Bapak Ibu. Kalau pas ada ditugaskan di sini saya baru ke sini ya. Jadi karena saya mengembalakan di GKSI Bethlehem Lipo Cikarang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, masih di bulan ini gereja kita bicara tentang living in the Spirit, hidup di dalam roh. Bapak Ibu, manusia itu kan roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Artinya sebenarnya kita harus paham Bapak Ibu bahwa kita itu manusia roh, makhluk roh. Cuman yang seringkali yang terjadi adalah kita nggak ngerti, kita nggak paham. Kita lebih menginvestasikan hidup kita untuk hal-hal yang realitas jasmani kita, kedagingan kita. Tapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang dibalik semua itu, semua realita kejadian-kejadian dalam hidup ini, semuanya terjadi di alam roh dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu, tubuh kita, jasmani kita, ini suatu saat akan hilang. Tetapi roh kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa, kekal selamanya. Betul Bapak Ibu, kita baru mendengar berita duka cita, ada salah satu pendeta kita, GKSI Bethlehem, senior kami, Pendeta Joni Karinda, umur 65 tahun, meninggal beberapa hari yang lalu. Beliau sangat humble, sangat humoris, dan pokoknya menyenangkan buat kita semua. Dan dari situ faktanya Bapak Ibu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Jasmani kita nggak ada yang abadi. Betul ya Bapak Ibu? Jadi semua kita, firman Tuhan bilang bahwa manusia hidup 70-80 tahun. Pak Joni Karinda hanya sampai 65 tahun. Jadi sebenarnya masih termasuk muda ya Pak Tengcu ya, masih muda gitu. Jadi saya percaya Bapak Ibu, semua kita memang harus sadar, kita harus jaga kesehatan. Kalau kita mau melayani Tuhan lebih panjang lagi, mau berkontribusi, mau berdampak lebih lama lagi di dunia ini, kita harus jaga semua fisik kita, roh kita, jasmani kita, supaya tetap fit di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan tapi memang kalau sudah waktunya, kita tidak bisa menghindarkan juga. Tapi satu hal Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita harus lebih banyak mengisi hidup kita, investasikan hidup kita untuk hal-hal yang kekal dalam hidup ini. Karena tadi saya bilang di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita bisa menikmati dunia ini hanya berapa tahun. Itu tadi Pak Joni hanya 65 tahun. Itu juga enggak full 65 tahun karena dipotong sakit-sakitan ya kan. Dipotong sakit-sakitan, dipotong tidur, dipotong apa lagi Bapak Ibu, macam-macam. Paling berapa tahun kita nikmati. Dan itu sebabnya kita harus investasikan yang kekal ini, yang selama-lamanya nggak habis. Kekekalan itu bicara tentang
manusia roh kita. Itu yang nanti akan kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa. Jadi berdampaklah untuk kerajaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mungkin Bapak Ibu sepanjang beberapa minggu ini baca ayat ini berulang-ulang, Galatia pasal 5 ayat 25. Firman Tuhan katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ini dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama itu kita hidup oleh roh, tetapi setelah itu kita harus dipimpin oleh roh. Jangan sampai kita hidup di dalam roh, oleh roh, tapi kita harus hidup dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh itu berbicara tentang kita lahir baru di dalam Roh Kudus. Kita diselamatkan, kita percaya Tuhan Yesus itu karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita percaya, makanya waktu orang dibaptis, habis dibaptis, lalu kita ucapkan selamat lahir baru di dalam Tuhan. Kita lahir baru karena firman dan roh, kata firman Tuhan. Yang sebelumnya roh kita itu mati karena perbuatan dosa kita, karena pelanggaran kita. Waktu kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan semua keturunan Adam dan Hawa ikut berdosa. Itu sebabnya roh kita mati, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menghidupkan kita kembali. Roh kita dihidupkan kembali waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang disebut jikalau kita hidup oleh roh, itu berbicara bahwa roh lah yang menghidupkan manusia rohani kita kembali. Roh Kudus itu. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu, nggak hanya sampai bahwa kita hidup oleh roh, perjalanannya harus diteruskan. Itu sebabnya kita harus dipimpin oleh roh. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sepanjang hidup kita harusnya kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita sering lemah, kita sering capek, kita sering gampang menyerah, kita gampang putus asa, kita gampang kecewa. Karena apa? Karena kita masih mengandalkan manusia jasmani kita, bukan kekuatan Roh Kudus. Tapi waktu kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat, memberikan pengharapan. Nggak kelihatan memang Bapak Ibu, tapi Roh Kudus selalu mengarahkan kita. Saya selalu berdoa setiap pagi. Tiap pagi selalu berdoa gini, Roh Kudus tuntun saya hari ini. Hindarkan saya dari hal-hal yang ingin membahayakan, merugikan, mencelakai, yang mengancam. Hindarkan saya dari orang-orang yang ingin menipu, ingin mengancam, merugikan, yang ingin berbuat jahat kepada kita. Jadi waktu kita minta pimpinan Roh Kudus memang nggak bicara langsung di telinga kita. Hai anakku Pak Tengcu, jangan lewat jalan sini, situ nanti ada kecelakaan. Kan nggak begitu dia kan? Pernah dengar begitu nggak Pak Tengcu? Nggak pernah. Ada yang pernah dengar begitu? Pak Ken mungkin pernah. Hai anakku Pak Ken gitu. Tenang aja aku ada di sini gitu. Jadi waktu kita lagi duduk-duduk pas dengar suara begitu, kita bisa jadi takut sendiri Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu pikirnya itu hantu, betul kan? Kalau kita nggak peka dengan suara kudus Bapak Ibu, Tuhan kita pikir hantu. Murid-murid Tuhan Yesus kan begitu. Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka pikirnya itu hantu. Banyak anak Tuhan, suara Tuhan dipikir suara hantu. Jadi suara firman Tuhan dipikir suara setan. Nah makanya Bapak Ibu harus dekat dengan Roh Kudus supaya kita peka dengan suaranya. Kita kalau nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, ya pantaslah kalau kita pikir itu suara Tuhan, kita pikir suara hantu. Pintu rumah kita kebuka sedikit, kita pikir tuh setan yang masuk. Padahal itu kucing, betul kan? Belum tentu setan Bapak Ibu. Siapa tahu malaikat Tuhan yang masuk dalam rumah kita. Karena kita nggak peka dengan suara Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, Tuhan yang datang kita pikir hantu yang datang. Suara Roh Kudus yang bicara kepada kita, kita pikir itu suara setan gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu, suara Tuhan itu, suara Roh Kudus itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak selalu sesuai dengan logika kita, hitung-hitungannya kita. Itu yang membuat kita itu seringkali, jangan-jangan bukan dari Tuhan ini. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa suara Tuhan itu pasti selalu sesuai dengan maunya kita. Gitu kan? Tapi waktu
suara itu muncul dan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, ekspektasi kita, bukan dari Tuhan. Kita jadi kecewa. Tapi Bapak Ibu, sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang dari Roh Kudus itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Walaupun di awalnya itu membuat kita, kok begini caranya Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Cara Tuhan selalu yang terbaik. Amin ya. Walaupun di awalnya tidak sesuai dengan maunya kita, ekspektasinya kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau itu datangnya dari Roh Kudus, pasti membawa kemenangan buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita kalau hidup menurut realita kehidupan hari-hari ini, banyak orang jadi stres, banyak orang jadi bunuh diri, banyak orang cari jalan pintas, kecewa, putus asa. Di dalam dunia pelayanan banyak orang mundur, kecewa dan sebagainya. Tapi waktu ada Roh Kudus bersama dengan kita, Dialah yang memampukan, menguatkan, menghibur kita, memberikan hikmat kepada kita. Next, berikutnya. Nah, ini zaman sekarang ini Bapak Ibu, siapa yang memimpin kita? Siapa yang mengarahkan kita hari-hari ini? Jadi, seringkali kita diarahkan oleh apa? Tren dunia kan? Apa yang sering lagi ngetren hari-hari ini? Pak Tengcu, lo kenal Veronica gitu kan? Gara-gara ibu-ibu nih, gara-gara Bu Julia nih, kita jadi bikin tren TikTok sama Bu Eti. Nanti lihat Bapak Ibu kontennya Pak Tengcu di TikTok Batik BL gitu. Jangan lupa share, like, dan komen. Biar dapat royalti kita ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini banyak atau seringkali kita dikendalikan oleh sesuatu yang lagi ngetren gitu. Bukan Roh Kudus yang kendalikan kita, bukan Roh Kudus yang pimpin, tapi sesuatu yang lagi ngetren. Makanya anak muda sekarang ada istilah namanya FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Artinya itu takut ketinggalan gitu. Karena saking FOMO-nya dia ikut-ikutan. Takut ketinggalan zaman gitu. Takut nggak ngetren nih. Kita takut nggak gaul nih dan sebagainya. Jadi ikut-ikutan. Banyak orang sebenarnya dia juga nggak butuh. Nggak butuh barang itu karena gengsi, karena ikut-ikutan, terpengaruh oleh media sosial, akhirnya paksain diri untuk ikut itu. Sampai ngutang sana sini, bayar cicilan gitu. Oh, orang lebih lagi beli ini iPhone nih keluar yang terbaru nih. Padahal duit dia juga pas-pasan. Karena saking dia FOMO-nya itu nanti takut ketinggalan, nggak sama dengan temannya, gengsi dan sebagainya, nyicil. Wah, ya sampai nyicil beli handphone gitu. Kalau sanggup ya nggak apa-apa. Tapi kalau karena tadi FOMO, karena takut ketinggalan, takut tadi itu gengsi dan sebagainya, itu yang bahaya Bapak Ibu. Jangan dipengaruhi oleh tren. Ya kalau itu positif buat kita nggak apa-apa. Apalagi yang sering kendalikan kita, perasaan. Nah perasaan kita kan dari Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kan perasaan kita itu nggak selalu baik. Betul nggak? Karena mood kita itu kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang sedih. Itu kan mood gitu. Kalau kita melayani Tuhan karena mood kita, karena perasaan kita, itu mood-mutan ke gerejanya. Pelayanan kita mood-mutan. Bukan karena tuntunan Roh Kudus, tapi kalau kita dikendalikan oleh mood kita, perasaan kita yang bahaya. Karena perasaan kita itu kayak cuaca. Cuaca itu kan bisa berubah-berubah. Hari ini hujan, besok bisa jadi panas dan sebagainya. Hari ini dingin, besok panas dan sebagainya. Nah, perasaan manusia itu seperti itu. Bahaya kalau kita dikendalikan oleh perasaan kita. Apalagi kalau perasaan kita itu banyak kepahitan sama orang. Makanya Bapak Ibu hati-hati mengambil keputusan ketika kita sedang emosi. Bahaya itu. Makanya perlu doa, tanya Roh Kudus ini benar apa enggak sih. Tapi kalau kita ngambil keputusan kita sedang emosi, sedang marah sama orang, kecewa sama orang, bahaya. Akhirnya kita nyesal di kemudian hari. Jangan dikendalikan oleh perasaan kita. Perasaan kita itu berubah-berubah. Hari ini kalau perasaan kita itu ngikutin perasaan mood kita, oh hari ini saya pengen berdoa. Besoknya karena perasaannya lagi gak enak, udahlah gak usah doa. Kan gitu. Hari ini saya berbuat baik karena besoknya lagi gak enak, ya udah gak usah.
Makanya ada istilah manusia, saya sebenarnya baik Pak. Tapi karena orang itu jahat, saya lebih jahat lagi dari dia. Nah itu kan karena perasaan kita kan Bapak Ibu, bukan karena tuntunan Roh Kudus. Apalagi yang sering mengendalikan kita, keinginan daging, ego pribadi, apalagi tekanan sosial. Nah anak-anak muda hati-hati, jangan sampai kita dikendalikan oleh tekanan sosial. Sebenarnya dia itu anak baik-baik, tapi karena dia kerja di tempat itu, ditekan oleh bosnya, dipaksa kamu harus bikin laporan ganda dan sebagainya, akhirnya nipu karena tekanan sosial. Sebenarnya anak baik-baik, karena dia harus kerja di situ, ditekan oleh bos atasannya begini-begini, akhirnya hidup dia ikut berbuat curang. Apa yang kendalikan kita? Pasti uang. Uang lagi, betul kan? Semua kita butuh uang. Saya juga butuh uang Bapak Ibu. GKSI Bethlehem Cikarang lagi butuh uang. Jadi semua kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang kendalikan kita. Gunakanlah uang itu untuk hal-hal yang positif, untuk kebutuhan kita. Yang normal-normal saja. Amin Bapak Ibu. Semua kita pasti butuh uang. Tapi jangan sampai uang itu yang kendalikan kita. Yang kontrol hidup kita. Yang pimpin kita. Jangan sampai orang lain yang kontrol kita. Bila Roh Kudus yang pimpin kita. Amin Bapak Ibu. Remote control kita itu harus dipegang oleh diri kita sendiri. Saya kalau nonton TV di rumah, saya gak mau orang pegang remote controlnya Pak Samuel. Jadi karena kalau yang pegang remote-nya yang lain, saya ngikutin selera dia yang nonton. Jadi kalau saya nonton, saya pegang remote. Kenapa? Ya saya kan sesuai dengan selera saya nonton nih. Gitu, saya yang kontrol filmnya apa gitu. Kalau yang lain misalnya istri saya, anak saya yang pegang remote-nya, yaudah saya nggak usah nonton dia kan. Kalau mereka pegang remote-nya sesuai dengan seleranya dia. Jadi begitu juga hidup ini Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal ini yang kontrol kita, gitu, yang kendalikan kita. Biarlah Roh Kudus yang kendalikan kita sehingga kita berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kemenangan hari lepas hari. Amin Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya udah paham ada Roh Kudus. Pak Lukas percaya ada Roh Kudus kan? Semua kita percaya gak ada Roh Kudus Bapak Ibu? Semua kita percaya Roh Kudus, tapi gak semua kita pernah mengalami yang namanya karya-karya Roh Kudus. Kita tahu ada Roh Kudus, tapi kita gak pernah mengalami yang namanya karya Roh Kudus. Kenapa? Itu tadi. Kita dikendalikan oleh tren dunia, kita dikontrol oleh perasaan kita, keinginan daging kita, ego pribadi kita, tekanan sosial, uang, dan sebagainya. Kalau kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus yang pimpin kita, yang mengarahkan kita, percaya kita melihat karya Tuhan yang hebat dalam hidup ini. Amin. Hal-hal yang di luar jangkauan kita. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, apa yang gak pernah timbul di dalam hati kita, yang gak pernah kita pikirkan, tapi itu disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu disediakan waktu kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak kelihatan dari kasat mata kita, itulah yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup ini. Saya tadi bilang begini, sebelum terjadi sesuatu yang bisa kita lihat, sebenarnya sudah terjadi di alam roh dulu. Berjalan dalam pimpinan roh. Pasti kita hidup berkemenangan dalam hidup ini. Berikutnya. Nah, hidup dalam roh berarti hidup dipimpin oleh roh setiap hari. Amin Bapak Ibu. Jadi dipimpin itu sebenarnya gini. Itu Paulus itu menggunakan istilah militer. Lihat tentara. Tentara itu kalau dia berbaris, prajurit itu berbaris, dia harus ngikutin komandonya di depan. Gerak langkahnya harus sama. Ketukan kakinya sama. Pernah lihat tentara kalau baris, betul ya? Jadi langkahnya itu sama. Beda sama hansip kan, jadi hansip itu kadang kiri kanan salah gitu. Tapi kalau militer, apalagi pasukan khusus, wah kalau lihat tentara Korea, Bapak Ibu lihat mereka berbaris tuh keren banget kan. Seolah itu gak ada celahnya gitu. Nah dipimpin Roh Kudus ini harus seperti itu. Jadi kita betul-betul ngikutin caranya, maunya, keinginannya, kehendaknya Roh Kudus. Persis seperti itu. Nah, tadi saya bilang, Roh Kudus tuntun saya hari ini, bimbing kami. Karena perasaan kita itu tadi. Kalau kita ngikutin perasaan kita gak selalu benar Bapak Ibu. Perasaan kita tuh kadang-kadang benar, kadang salah, betul kan? Ini betul dari Tuhan apa enggak ini? Gitu.
Walaupun Bapak Ibu, kita itu memang tadi saya bilang nggak pernah dengar secara audible suara Roh Kudus. Tapi saya percaya waktu kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, baca firman Tuhan itu menolong kita untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Saya bilang sama jemaat yang di Cikarang, jadi saya itu bikin renungan tiap hari 1 ayat saya kirim di grup jemaat. 1 ayat lalu saya uraikan sedikit. Karena gini, saya bilang kalian Bapak Ibu jemaat nggak cukup hanya dengar firman 1 hari. Saya bilang begini, kalau Bapak Ibu nggak bisa baca firman Tuhan 1 perikop, apalagi 1 pasal, minimal kalian baca aja 1 ayat setiap hari. Saya kirim tiap hari di grup jemaat. Minimal 1 ayat. Betul nggak Bapak Ibu? Kita makannya tiap hari. Sehari berapa kali? Pak Ken, 3 kali ya Pak. Kalau saya sekarang 2 kali makan nasi Pak. Jadi paginya pokoknya sarapan telur 1 atau enggak potongan kue 1 udah cukup gitu. Jadi jaga makan gitu ya. Jaga pola hidup maksudnya. Nah jadi rata-rata sehari 3 kali. Firman Tuhan juga harusnya seperti itu. Karena firman Tuhan itulah Roh Kudus bisa bicara melalui firman-Nya. Waktu firman yang kita baca itu Roh Kudus yang meremakan buat kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, Roh Kudus mau ingatin apa buat kita? Itu tadi ingatin keinginan daging kita, maunya kita, ego kita, perasaan kita. Hidup dipimpin di dalam roh berarti hidup dipimpin oleh roh setiap hari. Ayatnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita hidup menurut roh, pasti kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Daging itu apa sih? Daging itu yaitu marah, ego, kecewa, kepahitan, gitu, benci sama orang dan sebagainya. Itulah keinginan daging. Mau nipu orang, merugikan orang, itu keinginan daging. Pengen menang sendiri, nggak mau mengampuni, nggak mau mengasihi, itu adalah keinginan daging. Tapi waktu kita dipimpin oleh roh, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nanti kita lihat di bagian terakhirnya. Berikutnya. Nah, Roh Kudus itu memimpin pikiran kita. Roh Kudus memimpin keputusan-keputusan kita. Roh Kudus juga memimpin tindakan kita. Jadi waktu kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan memimpin pikiran kita. Pikiran ini bahaya Bapak Ibu. Jadi pusat peperangan dalam hidup ini itu dimulai dari pikiran. Setiap keputusan yang akan kita ambil itu semuanya dimulai dari pikiran. Betul nggak? Orang sebelum dia berbuat jahat, dipikirin dulu nggak? Pasti mikir dulu. Sebelum dia mencuri, mikir dulu. Nggak mungkin dia tiba-tiba mencuri. Sebelum dia berzina, pasti mikirin dulu. Dipikirin berulang-ulang gitu. Baru ada tindakan. Makanya bahaya Bapak Ibu kalau pikiran kita diisi tadi dengan keinginan daging. Bukan Roh Kudus yang pimpin. Supaya kita melahirkan tindakan-tindakan yang benar, pikiran kita memikirkan hal-hal yang benar, makanya perlu pikiran kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Bila Roh Kudus yang memimpin pikiran kita. Pikiran manusia ini lebih banyak benar apa enggak benarnya Bapak Ibu. Kalau kita ngikutin pikiran kita, kita suka mikirin yang aneh-aneh. Betul enggak Bapak Ibu? Mikirin yang jelek-jelek gitu, yang negatif dan sebagainya. Itu tugasnya Roh Kudus tuh, yang kendalikan pikiran kita. Kemudian Roh Kudus memimpin keputusan kita. Keputusan dalam hal apa? Keputusan dalam pelayanan, keputusan dalam rumah tangga, keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam bisnis, keputusan dalam mencari jodoh. Anak muda yang lagi cari jodoh, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Kudus, Roh Kudus, pasti itu benar. Ada seorang ibu kemarin di GBM kita, beberapa waktu yang lalu dia ngomong sama saya, Pak, sebenarnya orang itu menikah itu kayak berjudi, dia bilang. Oh, kok bisa begitu? Jadi kayak pasang lotre juga gitu.
Kok bisa begitu Bu? Iya, ada orang nikah nggak untung, tapi ada orang yang menikah beruntung. Ya saya pikir benar juga. Kenapa? Kalau itu bukan datangnya dari Tuhan jodohnya Bapak Ibu, nggak untung dia. Nggak bisa merasakan yang namanya sorga di dalam rumah tangga. Nah itu rugi menikahnya seperti itu. Sebenarnya dia pengen cepet-cepet mati nih pasangan ini. Cuman apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali maut. Makanya dia hanya bisa berdoa, cepat-cepat mati nih. Itu namanya tadi saya renungkan, benar juga kayak orang berjudi ya. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak muda yang mau mendapatkan pasangan yang benar supaya nanti menikahnya itu bisa dinikmati, rasakan sorga di dalam rumah tangganya. Tanya Roh Kudus, ini udah benar belum nih dari Tuhan? Mestinya seperti itu. Amin. Bapak Ibu yang punya anak yang mau menikah, suruh mereka, ajarkan mereka untuk selalu tanya Tuhan. Setelah tanya Tuhan, tanya gembala. Pak Yadi ini udah benar belum orang ini Pak Yadi gitu. Tanya pendeta, benar Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu pasti selalu ngarahkan yang benar. Saya bilang anak-anak muda. Jadi kalau punya pasangan, bawa pertama itu ke keluargamu, orang tuamu, kemudian bawa ke gereja, ke pendeta, kenalin ke mereka. Supaya kita bisa baca ini wajah orang ini, pikirannya ya kan. Kalau kita mayoritas nanti datang ke gereja Pak Yadi bilang, kayaknya jangan yang ini. Ya kan? Nanti Pak Hoge bilang, oh jangan gitu. Udah 2 orang kan? Bawa ke Pak Tengcu bilang, kayaknya enggak sih, enggak cocok gitu. Pak Ken bilang, jangan. 4 orang Bapak Ibu bilang jangan anak muda, jangan dipaksain. Kalau itu dilanjutkan, bahaya ke depannya. Berarti kalau udah konfirmasi 4 orang, 5 orang di atas itu, pasti itu enggak benar. Tapi waktu kita dukung bilang, oh boleh nih lanjut nih. Yang satu orang tua bilang, oke lanjut dan sebagainya. Lanjut gitu. Tapi anak muda kan bilangnya kan, enggak nanti dia ini kok jadi baik. Iya, yang namanya orang pacaran pasti dia pengen yang baik-baik lah. Betul gak Bapak Ibu? Udah menikah baru nanti ketahuan jeleknya kan gitu kan. Itu sebabnya perlu tuntunan pimpinan Roh Kudus sebelum kita memutuskan sesuatu. Nah Roh Kudus memimpin apa lagi? Tindakan kita tadi, langkah kita, jalan kita. Kadang-kadang kita jalan realita nih Bapak Ibu, harus dituntun Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita berjalan menurut pimpinan Roh Kudus bilang, jangan ke situ. Kenapa jangan ke situ? Ya kadang-kadang Roh Kudus kan nggak ngomong lanjutnya apa gitu. Ternyata setelah itu jangan ke situ, ternyata ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada kecelakaan enggak, ada apa? Dulu ada bom bunuh diri di JR Marriott kan 2 kali. Ada salah satu pimpinan kita mau meeting di situ. Meeting di situ di jam yang sama di JR Marriott. Tapi tiba-tiba nggak tahu dia tiba-tiba batalin itu, pokoknya intinya meetingnya dibatalin lah. Oh marah gitu segala macam gitu. Meeting bisnis. Tapi setelah nggak lama kemudian ternyata didengar ada bom meledak di situ. Itu karena Roh Kudus yang selalu ngingatin kita. Ada banyak orang kesaksian, mau naik pesawat, ketinggalan pesawat. Kesal gak Bapak Ibu? Nah ketinggalan pesawat, rugi tiket dan sebagainya. Ternyata pesawatnya terbang, pesawatnya jatuh. Itu keputusan Roh Kudus seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Keputusan kita, maunya kita. Rugi dong tiket saya kok tiba-tiba alarm saya gak bunyi sih. Ada orang yang saksian begitu. Alarmnya gak bunyi, dia ketinggalan pesawat. Setelah gak lama kemudian pesawat yang harus dia tumpang itu jatuh, meledak. Itu karena apa? Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang ingatin. Makanya penting Bapak Ibu sekali lagi, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kita, pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita. Berikutnya. Nah hidup dalam Roh Kudus berarti melawan keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Makanya ada satu ayat yang bilang begini, roh itu penurut tetapi daging lemah. Peperangan kita antara roh dan daging kita. Roh kita pengennya kita ke gereja. Tapi daging kita tidur aja capek gitu.
hujan apalagi. Nah kan gitu kan. Roh bilang, ayo doa baca firman Tuhan. Tapi daging kita waduh capek. Habis main badminton. Capek gitu. Apalagi sekarang lagi nonton bola kan Bapak Ibu. Nah itu, kita seringkali lebih bisa bangun untuk nonton bola ketimbang bangun doa. Ada begitu nggak? Sekarang kan bolanya ada yang pagi ya, ada yang tengah malam, ada yang pagi gitu. Waktunya nggak jelas, ada yang jam 11 malam, jam 1 malam, ada jam 5 pagi, ada yang jam 6 pagi, jam 8 ini ada sepak bola. Ada yang nonton bola nggak sekarang? Ada yang main jam 8 tadi, jam 9 gitu. Nah, seringkali kita untuk hal-hal seperti itu kadang-kadang kita lebih gampang. Tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, daging kita aduh capek gitu, ngantuk. Suruh baca firman Tuhan kita ngantuk. Itu namanya roh penurut tetapi daging lemah. Rohnya suruh baca firman Tuhan tapi daging bilang ngantuk. Bacanya ngantuk Pak. Baca kitab imamat apalagi ngantuk gitu. Ya udah baca yang lain lah. Yang gak bikin ngantuk Bapak Ibu. Baca kitab Mazmur. Pokoknya baca aja firman Tuhan. Nah itu peperangan dalam hidup kita. Oke, next. Setiap hari kita harus memilih. Mengikuti keinginan daging atau mengikuti roh. Daging selalu menarik kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan untuk hidup dalam ketaatan dan kemenangan. Belajar Bapak Ibu. Kita harus belajar ngikutin maunya Roh Kudus. Poin yang terakhir. Next. Ya, hidup dalam Roh Kudus menghasilkan buah roh. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Cuman hari-hari ini Bapak Ibu orang sibuk membangun yang namanya pencitraan. Betul kan? Membangun personal brandingnya. Boleh nggak begitu Bapak Ibu? Ya boleh-boleh aja. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah buahnya. Bukan hanya sekedar pencitraan. Bukan hanya sekedar personal brandingnya kita. Di dalam dunia politik apalagi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mantan gubernur di tempat provinsi saya sekarang. Nah Bapak Ibu tahu. Jadi dia membangun personal branding kan bagus sekali. Ya kan? Wow keren banget personal brandingnya. Semua orang terkagum-kagum. Sempat dicalonkan kadang-kadang menjadi calon presiden kan. Atau setidaknya wakil presiden. Akhirnya gak jadi kemudian calon gubernur DKI Jakarta. Tidak terpilih. Personal brandingnya bagus. Tetapi gak lama setelah itu orang tahu. Kejelekannya, bobroknya dan sebagainya. Rupanya kinerjanya cuman dikit, personal branding yang jauh, yang kelihatan. Tapi dampaknya, buahnya gak terlalu kelihatan. Nah di dalam roh Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya sekedar membangun pencitraan personal branding kita. Orang sibuk mencari validasi, pengakuan manusia. Tapi satu hal, kita harus menghidupi. Hasilnya orang mau lihat. Ada buahnya apa tidak. Bukan hanya sekedar yang kelihatan. Ada orang itu mau tampak tapi tidak berdampak. Nah, berikutnya poin berikutnya. Jadi kalau kita hidup dipimpin roh menghasilkan buah roh. Roh Kudus mencerminkan siapa diri kita di dalam Kristus. Kasih di dalam memperlakukan orang lain. Itu buah. Bukan hanya sekedar pencitraan. Sukacita dalam segala keadaan. Apalagi damai sejahtera di tengah tekanan, di tengah kesulitan. Ada kesabaran menghadapi setiap situasi, proses dalam hidup kita. Ada kemurahan, kebaikan di dalam setiap tindakan kita. Itu buah yang harus kita hasilkan. Ada kesetiaan dalam komitmen kita. Kelemah lembutan dalam sikap. Penguasaan diri dalam keputusan. Saya kemarin dengar kesaksian, saya datang ke rumah duka. Yaitu tadi Bapak Pendeta Joni Karina. Salah satu pendeta kita, hamba Tuhan kita yang humble. Yang rendah hati. Vibe-nya itu positif. Gak pernah ngomongin yang negatif, yang jelek gitu. Saya bilang waktu kemarin, saya belajar dari orang ini. Susah menjadi orang yang vibe-nya positif Bapak Ibu.
Karena seringkali kita itu lebih banyak gosipnya. Gosip itu kan sering menceritakan orang lain gitu kan. Tapi mencari orang yang vibe-nya selalu positif. Jadi atmosfernya yang selalu positif itu jarang Bapak Ibu. Salah satu itu hamba Tuhan Pak Joni Kerinda itu. Yang belajar dari hal itu. Nah gak gampang Bapak Ibu. Itu salah satu buah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Ada kelemah lembutan dalam sikap kita. Penguasaan diri di dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Itu buahnya. Bukan hanya sekedar personal branding. Orang hari-hari ini membangun personal brandingnya itu di media sosial, semua yang kita posting itu yang jelek apa yang baik-baik Bapak Ibu? Pasti yang kita posting di media sosial kita. Semua yang baik-baik, yang kelihatan keren. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, kita susah membedakan ini benar apa palsu. AI itu bisa merubah wajah kita seperti artis Korea, betul kan? Pak Tengcu bisa jadi kelihatan ganteng gitu. Ya kan, tiba-tiba dia posting foto kami, backgroundnya itu gunung Fuji. Langsung ditanya, lu lagi di Jepang nih apa gimana? Itu kan kelihatan benar gitu. Ternyata itu AI bisa bikin macam-macam. Nah kan sekarang begitu gampang Bapak Ibu. Kalau untuk bikin personal branding kita kelihatan keren tuh gampang. AI ChatGPT itu hanya dalam jangka waktu beberapa detik, berapa menit udah keluar. Kita kelihatan keren, kita seolah lagi, background kita lagi di Menara Eiffel di Prancis, di Paris gitu. Wih Pak lagi ke Paris Pak. Enggak, cuman background doang gitu kan. Gampang hanya sekarang Bapak Ibu. AI itu bisa merubah penampilan luar kita. Tapi AI tidak bisa merubah karakter kita. Betul gak Bapak Ibu? Bisa gak dia rubah karakter kita? Gak bisa. Karakter kita hanya bisa berubah waktu kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini buahnya. AI gak bisa membuat ini di dalam hidup kita. Dia hanya bisa merubah hal-hal yang di luar. Oma-oma yang gak bisa nyetir tiba-tiba dibikin bisa nyetir keren, mobil keren. Oma udah beli mobil baru nih, keren lagi mobil. Ternyata ChatGPT yang bikin begitu ya kan. Orang bikin flyer sekarang gampang juga, tinggal bikin aja. Jadilah keluar flyer, poster gitu. Makanya nanti pekerjaan banyak orang, kehilangan banyak pekerjaan orang. Diambil sama AI semua. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang sekarang ini bisa berubah dari luar. Tapi satu hal yang tidak bisa dirubah oleh ChatGPT, AI itu adalah buahnya, karakter kita. Karakter Roh Kudus itu membangun karakter kita itu dari dalam. Bukan dari penampilan luar. Kita penampilan luar bisa, mau bikin sekeren apa juga bisa aja Bapak Ibu. Sekarang lagi ngetren di mana? Orang berlomba-lomba ke Korea, operasi plastik. Boleh gak Pak Ken orang operasi plastik? Boleh kan? Saya ditanya di Komsel, Pak Pendeta boleh gak orang operasi plastik? Saya bilang, tanya suaminya dulu, Bu. Saya bilang, kalau suami ibu bilang boleh. Kalau dia bilang enggak, jangan gitu. Kalau dia bilang enggak, berarti enggak ada duitnya. Kan gitu kan yang pertama. Kalau ada dua kemungkinan, enggak ada duitnya atau memang udah saya terima kamu apa adanya, enggak usah dirubah-rubah kan gitu kan. Saya bilang, tanya aja suami ibu. Suaminya bilang, oh boleh, ya udah, boleh aja. Enggak apa-apa, yang penting ada duitnya gitu. Saya sih jawabnya, saya nggak bilang boleh atau tidak. Itu tergantung ibu. Ya keputusan semua itu di dalam diri kita masing-masing. Ada orang yang punya prinsip, kita mah yang penting hidup ya gini aja, mengucap syukur dengan apa yang ada. Mengucap syukur dengan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ada yang punya prinsip seperti itu. Tapi kan ada orang juga yang punya prinsip, ya gua ada duit, buat apa lagi ya gitu. Ya ke Korea lah, ya kan. Ada yang kurang-kurang nih hidungnya, pipinya, segala macam ditarik-tarik dikit gitu kan. Banyak kan yang sekarang begitu Bapak Ibu kan. Itu kan di Korea bisa merubah penampilan seperti itu. Ada gak yang bisa mengoperasi supaya kita menjadi orang yang lebih baik karakternya? Belum ada Bapak Ibu. Gak ada. Ada ilmunya begitu Bu Narsi? Belum ada. Hanya Roh Kudus yang membuat ini muncul di dalam diri kita. Hanya Roh Kudus yang bisa membangkitkan karakter dalam hidup kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Saya gak perlu panjangkan lebar firman Tuhan hari ini. Poin yang terakhirnya, simpulannya. Buah roh tidak muncul secara instan. Tetapi bertumbuh ketika kita hidup dekat dengan Tuhan.
dan dipimpin oleh Roh-Nya setiap hari, dunia bisa melihat perbedaan hidup kita. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari buah yang kita hasilkan. Berikutnya. Next. Thank you. Thank you. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa sebentar. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini buat kita. Tapi masing-masing Bapak Ibu jemaat Tuhan, izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga Roh Kudus yang memimpin pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita, perkataan kita. Ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus, kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging kita. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada buah yang kita hasilkan. Bukan hanya sekedar tampak di luar, bukan hanya pencitraan personal brandingnya kita, bukan hanya perubahan yang dari luar, tapi karakter yang dibangun dari dalam karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saya percaya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dikuatkan, kita dimampukan untuk bisa mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita bukan hanya sekedar tahu, paham, mengerti ada Roh Kudus, tapi izinkan dia berkarya penuh dalam kehidupan kita. Alami kuasanya, kedahsyatannya, mujizatnya, pertolongannya. Izinkan dia yang kendalikan kita. Izinkan Roh Kudus yang pimpin, yang mengambil alih, yang menuntun setiap langkah kita. Biarlah dia yang memberikan hikmat, kemampuan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap kami, kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Untuk mereka semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memenuhi setiap hati pikiran mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Roh Kudus yang memimpin umat-Mu, pikiran mereka, putusan mereka, dan tindakan-tindakan mereka ya Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, mereka pulang membawa kebenaran ini. Mereka hidupi sehingga mereka melahirkan buah roh dalam hidup mereka. Ada kasih, ada pengendalian diri, ada kesetiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan ke yang membawa pengumuman, Bapak Ibu, saya mau izin putar video sebentar tentang pelayanan kami yang ada di Cikarang. Saya udah izin dengan Pak Yadi dan beberapa pengurus di sini. Silakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Kristus. Saya Pendeta Suwarno, saya Gembala GKSI Bethlehem Satelit Lipo Cikarang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di belakang saya ini berdiri sebuah ruko yang selama ini kurang lebih 8 tahun kami sewa. Kami gunakan untuk beribadah dan berbagai macam kegiatan rohani. Mengenang kembali masa awal kami memulai pelayanan di tempat ini. Pada waktu itu dimulai hanya dengan beberapa anggota keluarga saja yang tergabung dalam satu komsel di salah satu rumah jemaat. Melihat potensi dan semangat dari jemaat, akhirnya diputuskan untuk membuka tempat ibadah yang tetap untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar Lipo Cikarang ini. Seiring perjalanannya waktu hingga beberapa tahun terakhir ini, puji Tuhan jemaat semakin bertumbuh dan jumlahnya terus bertambah. Sehingga gedung yang selama ini kami gunakan untuk beribadah sudah kewalahan untuk menampung datangnya jiwa-jiwa yang baru yang rindu bertumbuh menyembah Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur dalam perjalanan ini Tuhan Yesus baik melalui salah satu keluarga jemaat GKSI Bethlehem Lipo Cikarang.
Saat ini sudah ada 2 ruko yang telah selesai dibangun dan akan direnovasi. Renovasi ini kami harapkan bisa selesai pada pertengahan tahun 2026. Ruko ini juga kelak akan menjadi rumah baru bagi keluarga GKSI Bethlehem Lipo Cikarang untuk beribadah. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain dari gedung yang sudah berdiri, masih ada banyak hal yang kami butuhkan sebelum gedung tersebut kami gunakan untuk tempat kami beribadah. Kami masih memerlukan dana untuk biaya renovasi, untuk membeli alat-alat musik, membeli sound system, perlengkapan multimedia, dan lainnya. Dengan total anggaran 1.106.000.000 rupiah. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk ikut berpartisipasi mendukung pengembangan pelayanan yang ada di tempat ini. Untuk dukungan dana, Bapak Ibu dapat menyalurkannya ke nomor rekening BCA 3690097001 atas nama GKSI Bethlehem. Atas doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Itu video setahun yang lalu Bapak Ibu, dan renovasi sebenarnya sudah berjalan dan kami masuk di interior dan beberapa minggu depan diharapkan bisa selesai. Dan dana tadi itu dana keseluruhan biaya yang kami butuhkan, tapi yang sekarang yang sedang kita butuhkan untuk interior dan sound system. Jadi Bapak Ibu, kami mohon dukungannya dalam doa. Ya, dalam doa dan dana tentunya Bapak Ibu yang ingin tergerak, ingin membantu di dalam pembangunan di GKSI Bethlehem Lipo Cikarang, Bapak Ibu bisa hubungin saya atau tadi catat nomor rekeningnya. Jadi biarlah semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Dukung kami Bapak Ibu, GKSI Bethlehem Cikarang bisa bertumbuh dan bisa berdampak buat lingkungan di sana. Biar juga nama Tuhan dimuliakan. Doakan semuanya lancar, dan rencana bulan depan kami grand opening. Dan sebenarnya minggu depan kami trial ibadah di tempat yang baru. Memang banyak hal yang masih kami butuhkan, tapi puji Tuhan ada beberapa anak-anak Tuhan yang mensupport, ada yang nyumbang kursi dan sebagainya. Dan ya memang yang kami butuhkan sekarang itu adalah untuk finishing interior dan sound system. Jadi Bapak Ibu yang tergerak nanti bisa hubungin saya atau bisa catat nomor rekening yang sudah ditayangkan tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan berkat lewat firman hari ini, boleh mengangkat tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat Pak Suwarno yang sudah menyampaikan firman Tuhannya, yang kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, karena dunia ini banyak tipu muslihatnya. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sebab itu kita dari hari ke hari kita belajar untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus itu yang membawa kita kepada kekuatan, kemenangan dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Warno. Biar Tuhan memberkati pelayanan Pak Warno, juga pembangunan gereja finishingnya Tuhan berkati. Semua pasti Tuhan sediakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Pengumuman bagi hari ini yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangannya. Hadir beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tidak ada, jemaat setia semua. Kemudian ini adalah ibadah yang diadakan di GKSI ITC Kuningan. Setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini kita beribadah. Kemudian juga ada Beyond, ada Sunday School, dan ada Inspire. 1 bulan sekali, jatuh minggu depan ya, jam 1. Jadi buat teman-teman semuanya kita beribadah bersama-sama di wadah itu masing-masing. Kemudian bagi jemaat yang ingin didoakan, mungkin ada beban tersendiri yang perlu nih
dukungan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi ke bagian Asyir atau apa ya, ke bagian di depan ya Asyir, dan kita akan berdoa. Bapak didoakan di ruang overflow situ. Jadi gak usah sungkan ya, kalau memang ada rasa kayaknya beban berat yang harus dibantu didoakan, silahkan untuk menghubungi hamba-hamba Tuhan di situ. Kemudian, nah kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Hari ini persembahannya ada 2, yaitu persembahan biasa dan juga ada persembahan untuk diakonia. Apa itu persembahan diakonia? Yaitu persembahan yang khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya ada jemaat yang sakit atau jemaat yang duka dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita ada persembahan 2 kali. Nah, untuk itu saya ingin mempersilahkan buat tim kolektan untuk hadir dan kita mempersiapkan kolektor yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik yang memimpin kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan lewat pimpinan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Engkau memberkati rencana untuk pembangunan gereja yang sudah hampir selesai. Tuhan berkati dan Tuhan yang menyediakan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biar itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemudian, nah, untuk Oma Opa, hari Selasa ada ibadah Golden Blessing Ministry. Hari Selasa jam 1 siang di tempat ini. Ya. Tapi ibadahnya itu jam 1. Tetapi jam 12 buat Oma Opa, teman-teman yang bisa hadir jam 12 untuk berolahraga dulu. Ya, berolahraga dulu supaya sendi-sendinya enak, peredaran darahnya lancar, dan setelah itu baru memuji nama Tuhan lewat ibadah Golden Blessing Ministry jam 1. Oke. Kemudian hari Kamisnya tanggal 25 Juni 2026 jam 8 akan diadakan ibadah doa malam. Jam 18. Jam 18, jam 6, tanggal 25 Juni hari Kamis di tempat ini ibadah doa. Yuk kita sama-sama datang, kita sama-sama berdoa ya. Yang sekitar Karet bisa datang ke sini, yang bekerja juga tetap bisa datang ke sini ya. Karena doanya itu dimulai jam 7, tetapi kita fellowship sebentar jam 6. Kemudian ibadah doa setiap hari Sabtu diadakan di tempat ini jam 9 pagi. Ya, diharapkan yang bisa hadir, yuk kita sama-sama hadir, terutama untuk pengurus dan juga full timer. Ya, kita sama-sama berdoa buat jemaat yang sakit, jemaat yang berbeban berat, atau juga kita juga berdoa buat negara kita. Ya, ini bagus sekali, penting sekali, dan cuma 1 jam saja kok, nggak lama-lama, tetapi doa yang bersepakat bersama itu besar khasiatnya. Kemudian, nah, ini adalah Bethlehem berdoa. Hari Sabtu jam 4 Juli, tanggal 4 Juli 2026 jam 9 di St. Moritz. Dan juga ada senior pastor message dari Papa Hengki Kurniawan Setiawan Umar. Ya, kemudian minggu depan
kita kebaktian kembali di tempat ini ya, sama-sama kita berbakti di tempat ini dengan pendeta, kita diberkati oleh pendeta Payater Yaterogo Zebua, susah ya namanya. Pastor Yaterogo Zebua. Ya, kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Kemudian, nah ini adalah Living in the Spirit, yaitu Inspire 1 o'clock. Minggu depan setelah ibadah ini, ya setelah ibadah bisa makan sebentar, kemudian jam 1 kita kembali lagi berkumpul di sini, ada ibadah Inspire. Sebenarnya Inspire ini untuk anak-anak muda, tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk hadir bersama-sama. Kita dukung Inspire dan juga firman Tuhannya juga buat kita juga gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa hadir jam 1 di tempat ini minggu depan, tanggal 28 Juni. Dengan ya next. Nah, berita duka tadi sudah disampaikan oleh Pak Warno, yaitu Pendeta Joni Karinda dengan usia 65 tahun sudah pulang ke rumah Tuhan. Kemarin ada sebagian kami ikut ibadah doa, ibadah penghiburan di sana, dan ternyata beliau ini penuh dengan hidup benar-benar dipimpin oleh Roh. Jadi istilahnya sampai ada yang bilang firman Tuhan yang berjalan, karena banyak firman Tuhan yang dia hafal, jadi sehari-harinya keluar firman Tuhan ya. Dan beliau sangat menginspirasi buat yang hadir, karena sampai detik terakhir pun ya Pak Warno ya, sampai detik terakhir pun beliau menulis ayat untuk anak-anaknya ya. Dan beliau sudah mendahului kita pasti kenal semua ini ya. Kemudian hari ini malam kembang di mana ya ini? Rumah Duka Tabita Ukrida di ruang Agape 2 lantai 5. Bagi teman-teman yang bisa hadir, jemaat yang bisa hadir boleh hadir malam hari ini, atau yang siang ini boleh datang ke sana. Puji Tuhan. Next. Yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 21 Juni. Pertama Bapak Hermawan Sanjaya, kemudian Saudara Dery Leonardi, kemudian Bapak Iwan Sudewa. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, makin hari makin diberkati dan makin dekat kepada Tuhan. Next, kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat, doa penutup disampaikan oleh Bapak Yadi. Terima kasih. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu. Kami berterima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menghargai, ajar kami untuk meresponi, ajar kami untuk mentaati. Kami sadar hidup kami di dunia hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Oleh karenanya Tuhan, bawa kami untuk selalu mendekatkan diri kami. Bawa kami untuk selalu berbuat yang terbaik, bahkan yang baik atau yang sangat baik sekalipun. Karena semua hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Bawa memberkati ibadah kami pada hari ini. Bila setiap benih firman yang ditaburkan mendapatkan tempat, tanah hati yang paling subur, yang akhirnya akan menghasilkan buah yang berlipat ganda, buah-buah roh, terutama dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari-hari minggu-minggu ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan menambahkan usianya, Tuhan menambahkan damai sejahtera, Tuhan menambahkan rezekinya, dan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau memberkati Indonesia. Apapun yang sedang bergejolak,
Tuhan, semua ada dalam sepengetahuan-Mu. Dan kami memohon Indonesia tetap damai, Indonesia tetap aman. Dan dimulai dari kota Jakarta ini Tuhan, Jakarta aman, bahkan Pulau Jawa aman, dan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan, limpahi dengan damai sejahtera-Mu. Kesejahteraan Jakarta adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa hadir karena ada yang pergi ke luar negeri, ada yang anaknya wisuda di luar negeri, ada juga yang ada kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan, Engkau tetap menyertai, menjaga, melindungi mereka. Dan angkat tangan-Mu, Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Banyak di antara umat-Mu ada dalam kecemasan, ada dalam kekhawatiran, bahkan dilanda ketakutan. Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau yang meluputkan kami. Dan biar Roh Kudus Engkau yang tolong. Yang sakit Engkau yang sembuhkan. Yang cemas khawatir Engkau beri pengharapan dan beri kekuatan iman. Bahkan Tuhan yang putus pengharapan, datang kembali pengharapannya oleh karena kebenaran firman-Mu. Keluarga-keluarga diurapi, diberkati, dijamah. Dan biarlah rencana-rencana-Mu yang indah, rancangan-Mu terbaik itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Kemuliaannya bagi nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Semua pelayan-pelayan yang sudah ikut ambil bagian melayani hari ini, Tuhan yang memberkati. Bahkan dari Sunday School, demikian juga Beyond dan ibadah umum ini, Tuhan memberkati. Dan akhirnya, kami siapkan hati kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Jadikan firman itu menjadi pelita, menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap terus menjaga, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh perjalanan hidupmu, diberkati setiap usaha pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah hidup kita semua, hidupmu dan hidupku terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Dan yang diberkati bersama kita berkata, amin.